Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak KS, mohon maaf ya Bapak. Ini maksud saya itu mewawancara tentang strategi pengambilan keputusan yang berdasarkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Tapi sebelumnya barangkali Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli. Saya Wawan Setiawan, Kepala SMK Negeri 1 Cijati, Kabupaten Palu, Jawa Barat. Maka Bu Eli mau nanya apa sih? Mulai saja ya saya. Siap. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan dilema etika atau bukan merah? Begini, dalam masalah etika ini kan luas gitu ya. Apalagi saya di sini itu ya untuk pertama kali di SMK Cijati ini baru 1 tahun. Jadi melihat dari berbagai aspek yang dilihat oleh saya untuk para guru, TU juga anak. Saya harus melihat dulu kondisi secara keseluruhan di sini itu seperti apa. Ternyata memang agak lumayan juga, karena mungkin di sini tuh kalau kita lihat dari usia masih banyak guru-guru yang senior. Jadi saya ini Bu Eli yang paling tua, Bu Eli sudah tahu. Jadi otomatis saya harus lebih bijak dalam menyikapinya, karena dengan berbagai latar belakang yang berbeda dari guru-guru yang ada di sini. Di situ. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada kasus yang sama-sama benar, seperti dalam etika, dilema etika. Jadi keduanya itu benar. Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Nah, ini yang jadi masalah itu kan setiap orang itu karena prinsipnya orang itu nggak mau disalahkan, jadi merasa benar. Kalaupun secara umum etikanya ini kebiasaan ini kurang pantas. Nah, saya kan harus bisa menjaga antara dua kelompok atau dua orang itu bagaimana supaya nantinya itu akhirnya baik gitu lah, mengikuti apa yang seharusnya dilakukan di sekolah. Saya selalu mengadakan pendekatan kepada yang bersangkutan, tapi dalam pendekatannya juga tentunya tidak dimulai dengan hal-hal yang kira-kira nantinya akan menjadi masalah. Saya ajak bicara bagaimana bagusnya supaya dia itu mengerti, paham tentang apa yang sebenarnya yang dilakukan itu, sehingga itu juga dua-duanya saya panggil, tapi dalam kurun waktu yang berbeda. Juga tempatnya juga saya tidak mengambil tempat yang khusus gitu. Yang penting saya bisa mengambil jalan yang terbaik sehingga dua-duanya itu sadar akan kepentingan bagaimana sih etika yang diterapkan di sekolah dan juga tidak merugikan orang lain, sehingga anak juga tidak dirugikan. Barangkali ada langkah-langkah khusus Pak untuk menangani dilema etika ini? Nah, untuk langkah-langkah khususnya yang saya lakukan, pertama saya coba dalam pertemuan-pertemuan secara resmi dalam rapat saya sampaikan bagaimana seharusnya jadi seorang guru, karena guru itu digugu dan ditiru. Kemudian juga saya secara tidak resmi ngajak ngobrol kepada siapa aja, termasuk juga mungkin Bu Eli juga pernah ngobrol dengan saya. Tapi bukan berarti Bu Eli itu bukan ngobrol apa aja, yang penting untuk kepentingan sekolah gitu. Nah, alhamdulillah dengan cara pendekatan itu
ada perubahan. Karena saya sadar kalau saya langsung main cut, yang terjadi adalah permasalahan yang lebih besar lagi. Saya kira itu yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling efektif itulah adanya pendekatan dan memberikan pemahaman supaya ya diajak ngobrol yang bersangkutan atau siapa aja yang ada di sekolah ini menuju kepada nilai-nilai norma-norma yang lebih sesuai dengan kondisi sekolah ini. Karena kan saya tidak bisa menerapkan yang ada di sini dengan yang ada di sekolah yang lain. Apalagi kan kalau yang ke guru-guru senior, rada ragu gitu ya, rada susah. Maka saya suka minta bantuan juga nih ke bagian Ubin yang pengalaman di sini. Ini ke Pak Indra, ke siapa, ke Bu Eli sendiri. Ini Bu Eli gimana ini supaya lebih bagus gitu. Jadi saya rangkul semuanya, ajak ngobrol, ini bagusnya seperti apa gitu. Supaya ada win-win solution lah buat. Barangkali Bapak merasa ada tantangan dalam ini. Pasti kalau tantangannya itu tadi tuh, tantangannya itu kalau di SMK Sejati itu karena mungkin ya adanya ketidakpahaman atau mungkin juga kebiasaan. Ya kebiasaan itu mereka dianggap pas gitu, padahal kalau menurut saya pas, mungkin aja kalau menurut saya pas, kalau menurut dia, tapi saya coba untuk menyandarkannya pada norma-norma yang umum gitu, yang seharusnya dilakukan di sekolah ya. Tapi ya mudah-mudahan ya tantangan yang ada di SMK ini dengan sabar, mudah-mudahan saya bisa mengatasi itu Bu Eli, dan mudah-mudahan Bu Eli juga jadi orang hebat nanti. Amin Pak. Adakah kata kala atau jadwal untuk menangani sebuah kasus, atau langsung waktu itu juga ditangani, atau bagaimana? Terus bagaimana strategi? Kalau misalnya jadwal, saya tidak membuatkan jadwal. Tapi kalau misalnya memberikan arahan, ya jadwalnya itu dalam pertemuan sebulan sekali di rapat. Kemudian dalam penanganannya, saya harus melihat dulu kondisi Bu. Nggak mungkin saya memberikan teguran atau memberikan arahan di tempat umum gitu. Paling diajak ngobrol. Ya tempatnya bisa di ruangan saya, bisa di ruangan, ada juga pernah tuh di ruangan BDP ngobrol gitu. Ada misalnya di ruangan APHP gitu tempatnya. Nah strateginya ya itulah pendekatan dari hati ke hati Bu. Jangan terlalu kita abang-abang saya jadi pimpinan gitu ya Bu ya. Juger aja, karena saya juga sebenarnya banyak tidak beretikanya mungkin ya Bu ya. Kita hanya bisa merasa bahwa saya mah yang paling beretika, padahal yang lain melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Adakah seseorang yang bisa membantu Bapak dalam menangani ini? Adakah seseorang yang bisa membantu Bapak dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, Pak? Untuk sementara saya tidak menggunakan pihak yang lain Bu. Untuk sementara saya dapat atasi sendiri, jadi tidak menggunakan siapa yang lainnya. Ya terkecuali mungkin dengan staf bercerita tentang saya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Siap, Bu. Dari percakapan untuk pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Saya harus lebih bersabar, saya harus mencoba menahan diri untuk tidak cepat merespon, karena jangan tergerusu-gerusu gitu Bu ya. Jadi saya harus lihat dulu permasalahannya, sehingga ke depan saya bisa lebih arif, bisa lebih bijaksana lagi dalam hal menangani hal yang model seperti itu, apalagi etika subjektif itu Bu. Aduh ya Allah. Iya Pak. Ya. Bapak terima kasih ya. Jawaban Bapak sangat menginspirasi untuk saya. Semoga saya juga ke depannya insya Allah boleh jadi pimpinan. Amin Pak ya. Harus satu. Rupanya untuk wawancara kali ini cukup sekian saja. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang kurang berkenan.
Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih, Bu Eri. pamit Sama-sama. dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Mohon maaf saya siang ini mengganggu aktivitas Bapak. Adapun tujuan saya yaitu mau mengadakan wawancara mengenai pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Tetapi sebelumnya barangkali Pak Agus mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Koswara, Kepala SMKPK Al Jauhariyah yang beralamat di Kampung Surade, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Terima kasih Pak. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kita mulai saja ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke Bu. Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika, memang kasus dilema etika itu adalah kasus yang benar melawan benar ya, sebagaimana kita ketahui Bu. Karena beda dengan kasus bujukan moral. Jadi kita harus identifikasi dulu kasusnya seperti apa. Apakah masuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral, itu mungkin Bu. Lalu bagaimana selama ini Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk hal-hal yang menyangkut dilema etika, di mana kedua masalah tersebut itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan tersebut, setelah kita mengidentifikasi kasusnya sebagai kepala sekolah, maka kita harus bijak dan kita mengambil keputusan harus yang nanti kedepannya berdampak luas terhadap orang banyak gitu Bu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Bapak ambil ketika melakukan pengambilan keputusan tersebut? Oke. Untuk mengambil langkah-langkah memang banyak poin-poinnya ya Bu ya. Di antaranya kita harus melihat nilai-nilai dari permasalahan tersebut ya. Selanjutnya kita harus melihat siapa yang berada di kasus tersebut Bu. Guru apa murid ya. Apa guru dengan guru, apa murid dengan murid itu. Terus lagi kita harus mengambil atau mengumpulkan fakta-fakta ya. Fakta-fakta, jangan sampai kita menerima informasi dari sebelah pihak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita uji kebenaran ya. Uji apakah kasus ini benar dan salah kasusnya, apakah bagaimana Bu ya. Selanjutnya, karena ini kan kasus dilema etika gitu kan. Terus uji benar lawan benar itu ya, Bu. Dan yang terakhir kita mengambil keputusan setelah kita musyawarahkan dengan rekan-rekan guru supaya kedepannya keputusan kita tidak menyalahkan sebagian gitu, Bu. Jadi keputusannya harus seimbang gitu. Itu mungkin Bu salah satunya untuk mengambil keputusan. Menurut Bapak, adakah tantangan-tantangan yang selama ini Bapak temukan dalam mengambil sebuah keputusan? Memang dalam
kasus dilema etika, tantangannya luar biasa. Karena kasus ini benar lawan benar ya. Jadi kita jangan sampai mempersalahkan atau mempermasalahkan hal yang kecil menjadi besar. Nah, untuk itu mengambil keputusannya kita harus benar-benar jeli gitu Bu, supaya tidak merugikan salah satu pihak. Mungkin itu saja Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menangani permasalahan? Atau secara langsung di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut saya memang tidak punya jadwal Bu. Jadi tergantung situasi dan kondisi Bu. Tapi saya secepat mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak berdampak luas gitu Bu. Nah, sedangkan untuk prosedurnya saya mengambil atau memanggil kedua belah pihak untuk menanyakan atau mengumpulkan data-data tersebut Bu. Nah, jadi jangan sampai kita informasi dari salah satu pihak aja. Itu mungkin Bu. Kalau boleh saya tahu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika ini Pak? Mungkin untuk mempermudah mengambil keputusan, saya mengumpulkan atau dengan musyawarah dengan guru-guru agar keputusan yang saya ambil positif ke depannya. Itu mungkin seperti itu. Baiklah Pak, ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak pembelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus tersebut. Yang paling penting ketika kita menghadapi kasus tersebut, kita harus bisa mengendalikan emosi agar keputusan-keputusan yang kita ambil mempunyai nilai kebajikan universal, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua pasti bisa diselesaikan ketika kita dihadapi dengan kepala dingin gitu Bu. Terima kasih ya Pak ya, semua jawaban dari Bapak sangat berguna buat saya, dan saya sangat terinspirasi tentang cara pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika yang telah Bapak sampaikan barusan. Terima kasih ya Pak ya. Saya mohon undur diri. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali ya Pak ya. Siap Bu, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.